Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kami dari kelompok 8 di mata kuliah kecerdasan buatan B ingin mempresentasikan hasil tugas kami. Boleh di next? Perkenalkan, nama saya Dewi Utari, NIM 223118. Jadi yang pertama, apa sih itu AI? Jadi AI atau Artificial Intelligence atau yang kita kenal dengan kecerdasan buatan itu adalah bidang ilmu komputer yang bertujuan untuk mengembangkan sistem dan teknologi yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Nah, pada AI ini komputer itu dirancang untuk menjadi cerdas dan pintar sehingga dapat melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan oleh manusia dengan menirukan beberapa fungsi otak manusia. Nah, bisa kita jabarkan jadi fungsi AI itu meliputi memahami dan mengolah bahasa, terus tuh menyimpan dan mengolah data, terus tuh bisa melakukan penalaran dan pemecahan masalah sekaligus membantu kita dalam proses pengambilan keputusan. Nah, dengan AI ini kita dapat mengotomatisasi berbagai pekerjaan, meningkatkan efisiensi, memudahkan kehidupan sehari-hari manusia. Boleh di next? Oke, selanjutnya sebelumnya perkenalkan saya Nujan Octavia NIM 20231057. Selanjutnya ini ada sejarah terbentuknya AI. Jadi pada tahun 1837 Charles Babbage ini membuat analitik atau analytical engine, sebuah komputer mekanik pertama yang dirancang untuk melakukan perhitungan otomatis. Jadi mesin ini tuh belum sepenuhnya jadi, tapi bisa menjadi dasar bagi perkembangan komputer modern. Jadi pada tahun selanjutnya ada tahun 1937 ada ilmuwan yang bernama George Boole yang memperkenalkan aljabar boolean dalam bukunya yang berjudul The Laws of Thought, yang menganalogikakan yang hanya mengenal dua nilai, yaitu benar atau salah dan nol. Pada tahun 1950, ilmuwan Alan Turing ini mengajukan Turing Test. Jadi gunanya itu untuk mengukur apakah mesin ini tuh bisa meniru kecerdasan manusia. Pada tahun 1956, John McCarthy ini mengadakan konferensi Dartmouth dan mencetuskan istilah artificial dianggap sebagai kelahiran resmi AI sebagai bidang ilmu komputer. Pada tahun 1960-an itu ada pada awal neural network. Jadi peneliti mulai mencoba membangun jaringan syaraf tiruan atau yang disebut neural network untuk meniru cara kerja otak manusia dalam memproses informasi. Pada tahun 1980 sampai 1990-an, AI dipakai dalam sistem pakar seperti Maysin atau Medis dan Exxon atau konfigurasi komputer. Jadi di, di era ini juga pengenalan suara mulai berkembang. Pada tahun 2000-an itu muncullah deep learning dan popularitas AI. Jadi komputer makin akurat, semakin mengenali data. Pada tahun 2010 AI juga populer lewat berbagai macam aplikasi yaitu Siri, Google Assistant, mobil otonom, dan pengenalan wajah. Pada masa sekarang AI juga sudah masuk, jadi mampu membuat teks, gambar, musik, hingga video baru. Contoh yang biasa kita gunakan yaitu ChatGPT. Jadi AI ini digunakan di berbagai bidang pendidikan, kesehatan, keuangan, dan hiburan dengan dukungan big data dan deep learning.
Nah, setelah kita mengetahui sejarah terbentuknya AI, sekarang kita masuk ke konsep dasar kecerdasan buatan. Yang pertama itu adalah machine learning. Di sini komputer tuh belajar dari data untuk menemukan pola dan membuat keputusan. Misalnya di YouTube. Jadi, YouTube ini merekomendasikan apa yang cocok buat kita karena ia tuh belajar dari kebiasaan kita menonton. Dia melihat histori histori pencarian kita yang biasa kita tonton. Selanjutnya yang kedua ada natural language processing atau yang disingkat dengan NLP. Ini membuat komputer bisa mengerti dan menggunakan bahasa manusia. Contohnya itu yang paling gampang adalah ChatGPT. Kalau kita tanya nih, tanya sesuatu dengan bahasa sehari-hari, ChatGPT itu sudah bisa menjawab dengan cara yang mudah dipahami. Dan yang terakhir yaitu neural network. Itu jaringan syaraf tiruan. Jadi meniru cara kerja manusia untuk mengenali pola. Contohnya tuh dalam dunia sehari-hari kita menggunakan HP nih. Biasa membuka layar kunci itu dengan menggunakan wajah. Tuh. Selanjutnya dilanjutkan oleh Lisa. Oke, masuk ke slide selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lisa Rahmawati dengan NIM 2231037. Penerapan AI dalam berbagai bidang. Yang pertama, dalam bidang bisnis digital, di mana mahasiswa bisa menggunakan Tableau berbasis AI untuk menganalisis data pasar dan memahami tren bisnis. Sementara itu, analis IPK dengan AI dapat memberikan umpan balik otomatis terhadap tugas mahasiswa, sehingga mereka dapat segera mengetahui kekurangan dan memperbaiki hasil belajarnya tanpa harus menunggu lama. Selain itu, AI juga berperan dalam mengelola tugas secara terstruktur, mendeteksi keterlambatan, bahkan merekomendasikan materi tambahan sesuai kebutuhan individu. Tidak hanya itu, AI juga mempermudah komunikasi antar dosen dan mahasiswa melalui chatbot atau sistem notifikasi cerdas yang memastikan setiap informasi tersampaikan dengan baik. Selanjutnya yang kedua ada penerapan AI dalam bidang kesehatan, yang dimana penerapan AI dalam bidang kesehatan dapat mempercepat pengembangan obat baru, meningkatkan efisiensi pelayanan rumah sakit, kemudian dukungan operasional, yang dimana maksudnya dari dukungan operasional itu pemanfaatan AI bisa membantu kegiatan operasional sehari-hari di rumah sakit, klinik, atau sistem layanan kesehatan lainnya agar lebih efisien, cepat, dan akurat. Contohnya bisa dilihat dari administrasi dan manajemen rumah sakit dan juga pendukung tenaga medis, yang dimana AI membantu menyusun laporan medis, membaca hasil laboratorium, atau juga memprioritaskan pasien darurat. Yang ketiga, penerapan AI dalam bidang pendidikan, di mana penggunaan AI dalam pendidikan dapat mempromosikan pembelajaran yang terpusat pada pengguna, individualisasi pembelajaran, dan pengembangan kemampuan individu untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, maksud dari penjelasan itu, penerapan AI dalam bidang pendidikan dapat menciptakan proses belajar yang lebih fokus pada kebutuhan setiap siswa. Dengan analisis data,
AI dapat menyesuaikan materi, metode, dan kecepatan belajar sesuai kemampuan masing-masing individu. Nah, hal ini itu membantu setiap siswa dapat mengembangkan kemampuan individunya, sehingga mereka, kualitas pendidikan mereka meningkat, karena tidak lagi bersifat seragam, tetapi melainkan relevan dan efektif bagi setiap peserta didik. Next. Yang selanjutnya, penerapan AI dalam bidang industri. Yang dimana penerapan AI dalam bidang industri, AI mendorong inovasi dengan membantu perusahaan menemukan peluang baru dalam pengembangan produk dan layanan, termasuk personalisasi berdasarkan analisis perilaku pelanggan untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas. Nah, maksudnya dari penjelasannya itu, AI mampu mengakses data perilaku pelanggan secara mendalam sehingga perusahaan dapat memberikan layanan yang lebih personal sesuai kebutuhan dan preferensi masing-masing individu. Nah, hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas produk, tetapi juga membuat pelanggan merasa lebih diperhatikan sehingga mendorong kepuasan dan loyalitasnya. Contohnya itu ada di layanan hiburan seperti Netflix dan Spotify, yang dimana AI merekomendasikan film atau musik yang sesuai dengan selera bagi setiap penggunanya. Yang terakhir, penerapan AI dalam transportasi. Aplikasi AI telah menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan keselamatan, efisiensi, dan kenyamanan berkendara. Dimulai dari mengurangi kesalahan manusia dengan sistem pendukung pengemudi, kemudian menghadirkan pengalaman mengemudi yang lebih aman melalui kendaraan otonom, hingga mendukung terciptanya infrastruktur jalan yang lebih cerdas. Contohnya seperti adanya penerapan manajemen lampu lalu lintas otomatis yang dapat menyesuaikan waktu lampu berdasarkan kondisi lalu lintas secara real time. Nah, yang dimana pengaruhnya itu dapat mengurangi kemacetan dan juga meningkatkan aliran lalu lintas. Next. Oke, izin masuk. Jadi saya Osud Dekanata 223960 izin menyampaikan materi mengenai tema eksplorasi etika AI. Jadi eksplorasi etika AI adalah proses mempelajari dan memahami bagaimana kecerdasan buatan atau AI digunakan secara bertanggung jawab sesuai dengan nilai moral, sosial, dan kemanusiaan. Nah, etika AI ini berfokus adalah untuk memastikan bahwa teknologi AI tidak hanya canggih dan efisien, tetapi juga aman dan tidak merugikan manusia maupun lingkungan. Jadi ada beberapa prinsip utama yang harus diperhatikan dalam eksplorasi AI ini. Yang pertama adalah transparansi. Jadi AI itu harus dijelaskan dengan baik cara kerjanya. Yang kedua, keadilan. AI itu harus bebas dari diskriminasi dan perlakuan tidak adil. Yang ketiga, akuntabilitas. Adanya pihak, jadi AI itu harus ada pihak yang bertanggung jawab jika AI menimbulkan masalah. Yang keempat, privasi dan keamanan, yaitu AI harus bertanggung jawab pada data pengguna dan harus terlindungi. Yang kelima adalah non-malfeasance, atau AI itu tidak boleh digunakan untuk menyakiti atau merugikan orang lain. Contohnya itu kayak ketika Meta dan induk perusahaan Facebook itu bertanggung jawab untuk mengamankan data pengguna dari serangan cyber atau misalnya ChatGPT yang menggunakan sistemnya untuk melindungi data pengguna. Next.
Jadi eksplorasi prospek AI di masa depan adalah ada dua tantangan teknis dan non teknis. Jadi AI ini diperkirakan akan semakin terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari dan dari berbagai sektor, mulai dari kesehatan. Biasanya ini digunakan dalam rekam medis, pendidikan. Ini biasanya dilakukan dalam pembelajaran adaptif dengan menggunakan aplikasi efisien seperti Zoom atau Google Meet. Terus yang ketiga ada bisnis, yaitu otomatisasi dan analitik. Biasa kita jumpai di akun Instagram yang profesional yang bisa memperlihatkan insight konten atau meta business suite. Jadi yang keempat adalah hingga transportasi atau mobil otonom. Ini biasanya kita jumpai pada mobil-mobil listrik, contohnya kayak Tesla dan BYD. Terus di masa depan AI ini berpotensi menjadi penggerak utama transformasi digital dengan kemampuan otomatisasi cerdas, pembuatan keputusan berbasis data, dan serta kolaborasi manusia antara manusia dan mesin. Next. Jadi eksplorasi tentang prospek AI di masa depan ini juga punya tantangan teknisnya. Yang pertama, kualitas datanya. Jadi kualitas data AI ini sangat bergantung pada data dari penggunanya. Data yang tidak lengkap atau bias bisa menghasilkan keputusan yang keliru. Biasanya kita dapat jumpai di bawah biasanya ChatGPT ada suatu peringatan di bawah, di kolom paling bawah itu ada biasanya perintah ada ChatGPT dapat melakukan kesalahan pencarian gitu. Yang kedua, transparansi algoritma atau banyak model AI yang masih menjadi black box, sulit dipahami cara kerjanya. Yang ketiga, skalabilitas dan infrastruktur. Itu butuh daya komputasi besar, energi tinggi, dan infrastruktur yang digital yang memadai. Contohnya kayak CEO dari OpenAI pernah bilang kalau misalnya kita menggunakan ChatGPT untuk cuma bilang terima kasih atau minta tolong tanpa memberikan data yang jelas, itu akan membuat ChatGPT merugi karena dia menggunakan energi dan daya listrik yang cukup besar untuk hanya memproses sebuah data. Yang keempat adalah robustus dan keamanan. Sistem AI itu rawan diserang atau gagal menghadapi situasi di luar data latih. Yang kelima, integrasi dengan sistem nyata atau sulit menggabungkan AI dengan sistem kompleks di dunia nyata, misalnya lalu lintas kota, sistem hukum, kesehatan, dan publik. Terus ada tantangan non teknisnya, etika dan fairness itu potensi diskriminasi, bias, serta penyalahgunaan AI untuk manipulasi sosial. Yang kedua, privasi dan perlindungan diri, perlindungan data pengguna. AI membutuhkan big data sehingga rawan pelanggaran privasi. Yang ketiga, hukum dan regulasi. Belum ada standar global yang jelas untuk penggunaan AI, apalagi lintas negara. Yang keempat, ekonomi dan pekerjaan. Otomatisasi AI bisa menggantikan banyak pekerjaan, menimbulkan ketimpangan ekonomi. Yang kelima, kepercayaan publik. Masyarakat mungkin enggan menggunakan AI jika tidak dianggap transparan atau berbahaya. Yang terakhir, geopolitik dan keamanan. Persaingan antar negara dalam pengembangan AI dapat memicu konflik atau ketidakstabilan global. Misalnya, contoh untuk geopolitik dan keamanan itu, Amerika yang meluncurkan ChatGPT melalui perusahaan OpenAI, dan China sebagai salah satu lawannya Amerika itu mengeluarkan DeepSeek sebagai tandingan dari ChatGPT. Next.
Selanjutnya ada eksplorasi dampak AI. Yang pertama, di dalam masyarakat. Jadi AI ini mendorong perubahan digital yang mempengaruhi cara orang tuh berinteraksi dengan teknologi dan layanan digital. AI ini juga meningkatkan produktivitas dan efisiensi berbagai sektor seperti layanan pelanggan, kesehatan, manufaktur, dan meningkatkan akses pendidikan, juga informasi lewat teknologi pembelajaran yang dapat disesuaikan dan berpotensi memperkecil kesenjangan sosial dengan mempergunakan data yang tepat untuk kebijakan inklusif. Nah, tetapi AI ini juga menyebabkan kecemasan mengenai privasi, keamanan data, serta memungkinkan meningkatkan ketimpangan sosial dan ekonomi jika tidak diterapkan secara etis dan diatur dengan baik. Contohnya kita tuh bisa ambil di akses pendidikan. Nah, sistem pendidikan kalau berbasis AI itu kan dia tuh menyesuaikan materi belajar dengan kemampuan siswa nih. Jadi diperlukannya kebijakan perlindungan itu tuh harus diterapkan karena agar informasi pribadi siswa ini tidak disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua ada di dalam tenaga kerja. Nah, jadi AI ini mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dengan otomisasi tugas-tugas manual yang berulang, dan AI ini juga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui otomatisasi tugas rutin, penghematan operasional, peningkatan kualitas layanan, dan percepatan inovasi. Nah, tetapi di tenaga kerja ini juga berpotensi menggantikan pekerjaan manusia yang menyebabkan penurunan jumlah lapangan pekerjaan. Makanya banyak dari mereka yang sekarang ini tuh banyaknya pengangguran. Nah, jadi masyarakat ini khawatir tentang keterampilan yang dimiliki oleh mereka yang tidak relevan dengan teknologi AI, sehingga mereka ini sulit untuk bersaing di pasar tenaga kerja. Contohnya kita itu ambil di pabrik mobil. Nah, jadi robot-robot AI ini melakukan pemasangan komponen secara manusia. Namun pabrik itu tuh sekarang tuh dituntut robot tersebut ini tuh yang memasang menjadi teknisi dalam program pelatihan dan peningkatan kemampuan. Mereka ini sangat penting nih bagi tenaga kerja untuk mengembangkan keterampilan baru yang relevan dengan perkembangan teknologi agar bisa tetap kompetitif di pasar kerja. Boleh di next? Selanjutnya, boleh di next, teman. Maaf Pia, itunya share screen-nya mati. Selanjutnya ada eksplorasi dampak AI di dalam kehidupan perekonomian.
Nah, AI ini mendorong otomatisasi dalam proses bisnis, mengurangi waktu dan biaya, serta meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Nah, jadi negara-negara yang berhasil mengadopsi AI ini dapat berkembang dalam sektor teknologi tinggi, menciptakan pekerjaan baru, meningkatkan daya saing di tingkat global, dan juga menjaga keberlanjutan sumber daya. AI ini juga mendukung ekosistem startup dan inovasi yang bisa memperkuat perekonomian suatu negara. Namun kita tuh harus pastikan bahwa perkembangan AI ini harus diimbangi dengan kebijakan yang melibatkan aspek etika, keamanan, keadilan, sehingga pemanfaatannya itu bisa dirasakan dan memberikan dampak positif secara menyeluruh bagi masyarakat. Contohnya itu tuh dalam perusahaan teknologi itu menggunakan AI untuk mengembangkan produk baru dan inovatif, namun harus memastikan hak kerja dan keamanan data konsumen itu harus terlindungi juga. Contohnya kita bisa ambil di perusahaan transportasi online, kayak misalnya Grab, Maxim, dan juga Gojek. Nah, dia itu kan menggunakan AI untuk mengoptimalkan rute perjalanan, serta memberikan rekomendasi harganya itu secara real time. Nah, sehingga menciptakan banyak lapangan pekerjaan yang baru, meskipun sebagian pekerja konvensional itu jadi berkurang. Nah, dari ketiga bidang ini, AI itu memberikan pengaruh positif yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi dunia kerja. Namun, AI ini juga memiliki dampak negatif, yaitu memungkinkan penggantian pekerja manusia kayak tadi, misalnya robot-robotnya itu telah jadi itu manusia itu telah tergantikan oleh robot-robot. Nah, terus tuh mereka tuh juga khawatir tentang mengenai privasi dan keamanan data mereka, serta ketidakmerataan akses dan peluang perlu diatasi dengan kebijakan dan rencana yang sesuai. Nah, penyesuaian keterampilan tenaga kerja ini tuh dan kebijakan inklusif juga menjadi hal yang penting agar keuntungan AI dapat dirasakan secara luas dan berkelanjutan. Jadi kita itu harus memanfaatkan AI itu secara bijak dengan etika, keamanan, dan juga keadilan agar semuanya itu bisa merasakan dampak positif tanpa harus takut dengan adanya dampak negatif yang bakal terjadi. Boleh di next? Berikut ini adalah sumber-sumber yang kita gunakan. Next. Next. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan mengenai kecerdasan buatan. Kurang lebihnya kita mohon maaf jika ada salah kata ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.